Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih di dalam sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila an qala wa min tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam ma jaa an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uhdiya ilayya qura laqabiltu wa law du'itu ilayhi la ajabtu wal qura bi dhammil kaf wa ma duna ar-rukbah aw ma duna al-ka'b min ad-dawab wa qila mustadaqus sak min al-ghanam wal baqar. Termasuk sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau seandainya aku diberikan hadiah berupa qura. Qura itu apa? Qura itu kalau di ayam ceker, kalau di kambing itu qura. Jadi cuma dari dengkul ke bawah atau dari mata kaki ke bawah. Ya, kalau seandainya saya itu dikasih qura, dikasih hadiah, niscaya aku akan menerimanya. Bahkan lebih tawadhu lagi, kalau seandainya aku diundang makan, hanya jamuannya itu cuma qura, cuma ceker istilahnya, niscaya aku akan menerimanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk tawadhu Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Ya. Terkadang kita milih-milih, wah ini makanannya enak biasanya fulan ini, wah ini biasanya cuma ayam tok, tidak usah wis. Nabi Muhammad SAW kalau seandainya cuma makanannya itu sangat amat sederhana sekali binisbah untuk Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang remeh sekali, akan tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan aku akan menerimanya. Wa min tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam ma ja'a Aisyah radhiyallahu taala anha. Termasuk tawadhu Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan kana Rasulullah SAW basyaran minal basyari yufli thawbahu wa yahlib syatahu wa yakhdimu nafsahu. Nabi Muhammad SAW, kata Siti Aisyah, beliau ini sama seperti manusia biasa, pekerjaannya bukan fadilahnya. Beliau itu juga sama seperti yang lain daripada orang-orang, daripada para suami. Yufli thawbahu, beliau terkadang membersihkan pakaiannya. Wa yahlib syatahu, beliau yang memerah susu kambingnya sendiri. Wa yakhdim nafsahu, beliau senang untuk melayani dirinya sendiri, artinya tidak menyuruh orang lain. Wa fi riwayatin yukhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Di riwayat yang lain beliau suka menjahit pakaiannya. Jadi kalau seandainya ada pakaiannya yang sobek, maka beliau yang menjahit sendiri. Kalau ada sendalnya yang rusak, beliau yang menjahitnya sendiri. Wa fi riwayatin ukhra yarqa'u thawbahu. Di riwayat yang lain beliau menambal bajunya sendiri. Nah, ini bajunya orang nomor 1 sak dunia. Nah, tapi ada tambalan. Kira-kira kita kalau seandainya ada gamis tambalan, kira-kira mau enggak kita pakai? Kadang wis lah, enggak usah dipakai, wis lah. Karena enggak ada yang pakai baju tambalan. Nabi Muhammad SAW nambal. Sayyidina Umar bin Khattab juga pakaiannya itu penuh dengan tambalan. Ini Nabi Muhammad SAW yang nambal sendiri. Wa ya'mal ma ya'malu rijal fi buyutihim. Beliau juga bekerja sebagaimana layaknya orang-orang lelaki bekerja di rumahnya. Wa fi riwayatin ukhra aidan ya'malu 'amalul bait wa aktsara ma ya'malu khiyatah. Ai kana ya'malu fi baiti ma ya'malu 'amatal bashar. Ya, beliau itu selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Dan yang sering beliau kerjakan adalah menjahit.
Ya, beliau juga melakukan apa yang dilakukan oleh para suami, kebanyakan para suami di rumah. Ai tawadhu'an wa irsyadan ila tawadhu'. Ini sebagai bentuk sifat tawadhu' Nabi Muhammad SAW dan juga perintah umatnya untuk tawadhu'. Wa la yataraffa' 'anil a'malil 'adiyah takabburan ka'adatil muluk. Ya. Dan juga janganlah seseorang itu dia itu enggan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Seperti apa? Seperti kebiasaannya para raja. Raja kan tidak ada air ya disiapkan. Nah, Nabi Muhammad SAW ini semestinya beliau ini raja, akan tapi beliau yang ngambil air wudhunya sendiri. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang nimba airnya sendiri, kemudian beliau bawa, kemudian beliau wudhu. Ya, yang semestinya bisa saja beliau menyuruh para sahabatnya. Akan tapi tawadhu'an lillah subhanahu wa ta'ala, tawadhu' karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dafa'at bidzalika ma ra'athu min i'tiqadil kufar annahu la yaliku ya bimansibihi an yaf'ala ma yaf'alu ghairuhu minal 'amah. Dan Nabi Muhammad SAW dengan sikap beliau menolak dengan pendapatnya orang-orang kufar yang mana raja itu tidak pantas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan umum. Ya. Jadi menolaknya itu bukan dengan ucapan, akan tapi dengan sikap. Ya. Meskipun raja, akan tapi ini raja di dunia. Ya. Nabi Muhammad SAW mengingat bahwasanya ada raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak pantas seorang yang dikasih jabatan raja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia berlaku seperti mutakabbir, orang yang sombong. Waqad addadat Aisyah ba'dul a'mal allati kana ya'maluha. Dan Siti Aisyah itu telah menjumlah beberapa pekerjaan yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah berkata, wa kana yufli thawbahu, ya, wa kana beliau membersihkan pakaiannya, ay yufattishu thawbahu liyatalaqqat minhu nahwa syauq aw yarfa'u thawbahu min nahwil harik aw yarqa'u thawbahu min nahwi harik. Beliau SAW beliau memeriksa, ya, yufli thawb artinya beliau memeriksa atau mencari di kainnya itu terkadang ada duri yang nancep, terkadang ada kotoran yang nancep, maka beliau membersihkannya sendiri. Beliau juga menempel pakaiannya yang mungkin terbakar. Ya, walaisal murad bi annahu kana yufattishu thawbahu liyaltaqita minhu nahwa qummal kama wahama ba'dhum. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad SAW membersihkan pakaiannya itu mencari yang namanya kutu, tidak. Ya, sebagaimana sebagian orang berpemahaman demikian. Bukan seperti itu, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, li'anna ajsadal anbiya la takhshahal hasyarat, karena jasadnya para nabi itu tidak disentuh oleh hasyarat, tidak disentuh oleh serangga. Mosok kutuan, pakaiannya anak pondok mungkin kalau pakaiannya kita mungkin, akan tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Bagaimana mau kutu seneng di situ, sedangkan wanginya Rasulullah SAW lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, pakaian ya, kutu tidak bakal mau, ya, di tempat yang bersih, di tempat yang wangi. Wa qalat zakana yahlibu syatahu, ya. Nabi Muhammad SAW memerah air susu kambingnya sendiri. Wa kana yakhdimu nafsahu ay yahdhirul wudhu wa yahdhurul wudhu wa yuwadhi'u nafsahu wa nahwa dzalika mimma yalzamu lahu. Nabi Muhammad SAW khidmah sendiri untuk dirinya sendiri. Beliau terkadang ngambil air wudhu, ya, kemudian untuk wudhu dan lain sebagainya daripada yang perlu dibawa oleh orang yang ingin wudhu. Wa fi riwayatin yakhitu thawbahu ayyarqa'uhu kama mar. Ya, beliau juga menambal seperti yang tadi sudah dijelaskan, menambal pakaiannya yang bolong. Wa kana yakhsifu na'lahu, beliau juga menjahit sendalnya kalau seandainya sendalnya itu rusak. Wa fi mukhtasar sirah al-Tabari, wa fi mukhtasar sirah al-Tabari.
Ya, dijelaskan di dalam sirah Tabari annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berada di perjalanan. Fa amara ashabahu bi islahi syah zubihat fa qala rajulun alayya salhuha wa qala akhar alayya tabhuha fa qala sallallahu alaihi wasallam alayya jam'ul hatab. Ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sedang di suatu perjalanan, kemudian mereka itu menyembelih seekor kambing. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk membagi tugas. Maka sebagian mengatakan, ya Rasulullah, tugasku menguliti. Nah, sebagian lagi mengatakan, ya Rasulullah, tugasku untuk memasaknya. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Saya yang mengumpulkan kayu bakarnya. Ya, nyembelih satu tempat, nguliti di satu tempat, memasak di satu tempat. Tapi kalau yang namanya mencari kayu bakar itu tidak mungkin di satu tempat. Ya, dia perlu ke kanan, dia perlu ke timur, dia perlu beberapa langkah. Ya, ini pekerjaan yang berat. Akan tapi itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, nakfikal amal. Ya Rasulullah, sudah cukup kami yang bekerja. Ya, tidak perlu engkau ikut turun. Qala qad alimtu annakum takfunani. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya aku tahu kalian itu bisa cukup. Ya, tidak perlu aku turun. Walakinnani akrahu. Akan tapi aku benci an atamayyaz alaikum. Ya, aku benci aku berbeda dari kalian. Ya, tidak mau. Apa namanya? Yang lain kerja, Rasulullah SAW tidak kerja. Ya. Rasulullah SAW tahu bahwasanya itu aslinya cukup, ya, para sahabatnya dengan ridho, dengan senang untuk melakukan itu semua. Kan tapi Rasulullah SAW tidak senang untuk berbeda daripada yang lain, sehingga setiap beliau itu duduk di suatu majelis tidak pernah beliau itu duduk berbeda daripada yang lain, sehingga tidak suka kalau misalkan duduk sendirian di tengah, mesti narik beberapa sahabatnya untuk duduk di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ya, sehingga para salafun saleh juga demikian, tidak suka yang namanya duduk berbeda daripada yang lain. Ya, kecuali kalau untuk ngajar hanya banyak maka perlu dinaikkan kursinya atau itu tidak ada masalah. Akan tapi untuk berbeda daripada yang lain tidak, Rasulullah SAW tidak suka. Bahkan ketika beliau masuk Madinah, orang-orang Ansor yang belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa membedakan antara mana yang Nabi, mana yang sahabat. Ya, sampai Sayyidina Abu Bakar itu memberikan selendangnya atau menggelar selendangnya, mereka baru tahu, oh ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari saking tawadhu'nya. Walakin akrahu an atamayyaza alaikum wa innallaha yakrahu min ibadi an yarahu mutamayyizan an ashabi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci daripada seorang hambanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada para sahabatnya. Ya, punya ya, nah sekarang ini orang berusaha bagaimana beda. Ya, pakaiannya semuanya putih. Aku mau pakai yang emas. Wah, datang majelis pakaiannya emas. Ki sopo iki? Kenapa enggak? Padahal enggak suka. Ya, tidak suka berbeda. Nah, sekarang orang bagaimana cara supaya saya punya perbedaan sendiri. Ya. Wa hadhihi al-ahadits zahirah ad-dalalah ala ghayati tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis ini menunjukkan secara gamblang bahwasanya Rasulullah SAW suka yang namanya sifat tawadhu dan suka yang namanya berlebihan dengan tawadhu, dan beliau tidak suka yang namanya zakhrafid dunia. Beliau sedikit mengambil daripada kemewahan dunia. Ya. Dan beliau juga menunjukkan bahwasanya dunia itu hina, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang di dunia. Fa inna sallallahu alaihi wasallam maka nuhibbu an yumajjidahu ashabu aw yatrahu kama atratin nasara Isa ibn Maryam fajalu ilahan aw ibnu ilah fazaghu wa dhallu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang tidak suka kalau seandainya beberapa sahabat itu memuliakannya sebagaimana Isa bin Maryam dimuliakan oleh kaumnya, yaitu menjadi Tuhan atau dijadikan seperti anak Tuhan sehingga mereka tersesat.
Wa kana ya'tani bidzawil hajat wa yastami ilaihim wa ya'mal ala qada'i hajatihim walau kana sahibul hajah abdan aw imra'ah. Nabi Muhammad SAW beliau juga perhatian terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, ya, atau orang yang memiliki hajat. Beliau mendengarkan curhatan mereka, ya. Beliau juga menunaikan hajat mereka meskipun mereka itu adalah seorang budak atau seorang wanita. Wa kana aminan ala asrari dzawil hajah fala yudhi'uha wala yanshurha wa yan'a an mawatini sami'al ghair laha. Nabi Muhammad SAW juga beliau itu menjaga amanat, ya, sehingga beliau tidak menyebarkan ketika seseorang itu ada yang hajat, ya, tidak mengabarkan yang kepada yang lain, kesusahan orang lain, ya. Beliau juga tidak menyebarkannya ketika ada orang yang mau curhat, maka beliau menjauh daripada pendengaran orang-orang sehingga tidak ada yang mendengar. Wa kana yaktumu halahu an ashabihi. Beliau SAW seorang yang suka menyembunyikan keadaannya daripada para sahabatnya, tidak suka, ya. Wala yashku, tidak pernah mengeluh kepada para sahabatnya. Hatta annahu rahana dir'ahu inda yahudi ala 30 sa'an min sya'ir akhadha li ahli ila ghairi dhalika mimma taqaddam tafsiluh. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai menggadaikan baju perangnya di salah satu orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok. 30 sok berarti satu sok berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo. 30 so'an, 30 sok daripada gandum yang beliau ambil untuk keluarganya, ya. Kalau seandainya beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang diantara kalian bisa membantuku, kira-kira apa yang terjadi, ya, sak rumahnya Nabi isinya gandum. Akan tapi beliau tidak mau mengeluh kepada para sahabatnya. Ini bentuk tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memiliki sifat tawadhu, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sifat merendah karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hamba yang saleh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.